Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti Nur dengan stamuk 083 2019 0185. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Adapun dosen yang mengajar mata kuliah kearifan lokal dan modal sosial yaitu Ibu Dr. Andi Masliat dan Rizal Adan SPMSC. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, kenapa manusia harus melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dikatakan berhasil jika telah mewujudkan situasi yang seperti apa. Jelaskan. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang keenam, sebutkan kunci keberhasilan partisipasi komunitas. Yang pertama, kenapa manusia harus melestarikan lingkungan hidup? Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Lingkungan harus dijaga agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, apalagi sekarang sudah sangat banyak terjadi bencana karena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Setiap orang harus punya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Yang ketiga, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Empat, menggunakan produk daur ulang. Yang kelima, menanam pohon. Yang keenam, melarang perburuan liar. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dikatakan berhasil jika telah mewujudkan situasi yang seperti apa. Seperti yang pertama, meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar secara universal. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dan memperdayakan wanita. Yang keempat, mengurangi kematian bayi. Yang kelima, memperbaiki kesehatan ibu. Yang keenam, mengurangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang keenam, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama. Yang keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. Yang kelima, menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian, fungsi, dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Yang keenam, sebutkan kunci keberhasilan partisipasi komunitas, yaitu pelibatan dan keikutsertaan warga komunitas dalam setiap kegiatan yang dijalankan sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pada saat pemanfaatan pembangunan. Seperti contohnya mendorong partisipasi dalam membangun sanitasi lingkungan melalui program PNPM walaupun tanpa dia bayar pun mau terlibat. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.